Smith. Berkali-kali saya keluar masuk penjara. 2009 penjara, 2010 di penjara, 2012 di penjara, 2018 di penjara, 2020 keluar, baru 2 hari dibawa ke Nusa Kambangan. 2021 bebas, 2021 keluar, baru 1 bulan masuk lagi, dibawa ke Polda Jabar, ditahan, baru bebas 4 bulan yang lalu. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya keluar masuk penjara. Saya keluar masuk penjara, bahkan sampai dibawa ke Nusa Kambangan. Udah kayak penjahat besar, udah kayak penjahat kelas kakap, udah kayak bandar narkoba. Saudara-saudara, apakah saya seorang bandar narkoba? Apakah saya seorang pembunuh? Apakah saya seorang penjahat? Berapa banyak uang rakyat yang saya makan? Berapa banyak uang rakyat yang saya korupsi? Berapa banyak harta rakyat yang saya curi? Berapa banyak aset negara yang saya jual, saudara-saudara, sampai-sampai saya dibawa ke Nusa Kambangan. Saya baru bebas 2 hari dibawa ke sana. Tahu kenapa? Karena ceramah saya dianggap provokasi. Karena ceramah saya dianggap meresahkan masyarakat. Pertanyaannya, apa isi ceramah saya yang menyebabkan siang saya keluar, malam saya ceramah, besoknya langsung dibawa, baru 2 hari keluar udah dibawa ke Nusa Kambangan? Apa isi ceramah saya? Saya kasih tahu kepada kalian, apa isi ceramah saya yang menyebabkan 2 hari keluar langsung dibawa. Dalam ceramah saya ketika itu, awal-awal corona, awal-awal covid, lagi PSBB, saya sampaikan apa yang saya sampaikan. Saya sampaikan, saudara-saudara, wahai presiden, wahai pejabat, wahai aparat, wahai pemerintah, di masa corona ini, rakyat kalian kurung dalam rumah, tidak kalian kasih makan, tidak kalian kasih minum, tidak kalian penuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kalian mau bikin mati rakyat atau mau menghidupkan rakyat? Wahai para pejabat, wahai para aparat, mal-mal milik asing, perusahaan-perusahaan milik asing tetap buka di masa corona, tetap buka di masa pandemi, tetapi warung-warung kecil milik pribumi, kenapa kalian tutup? Wahai pejabat, wahai aparat, wahai pemerintah, berapa banyak pengangguran, berapa banyak pemuda-pemudi yang nganggur, susah untuk cari kerjaan, susah untuk cari nafkah, susah untuk cari uang di negaranya sendiri, di tanah airnya sendiri. Ketika begitu banyak pengangguran di Indonesia, kenapa kalian terus kirim tenaga kerja dari Cina, tenaga kerja dari asing di masa corona, di saat banyak para pengangguran di Indonesia? Saya tanya, jawab semua yang keras. Itu ceramah saya, itu isi ceramah saya yang dianggap memprovokasi, itu isi ceramah saya yang dianggap meresahkan masyarakat. Saya tanya, itu ceramah saya, siapa yang saya bela? Jawab, rakyat atau bukan? Rakyat atau bukan? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Yang saya bela rakyat yang kesusahan, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita, rakyat yang dibohongi, rakyat yang ditipu. Saudara-saudara, demi Allah, saya bersumpah demi bangsa, demi rakyat, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya untuk tumpah, saudara-saudara. Saya tanya, ceramah seperti tadi itu memprovokasi apa bukan? Memprovokasi apa tidak? Meresahkan apa tidak? Meresahkan apa tidak? Itu saya ceramah 1 tahun yang lalu. Saya membahas tenaga kerja dari asing yang terus dikirim ke Indonesia. Akhirnya beberapa hari yang lalu kejadian di daerah Morowali, tenaga kerja Cina membunuh tenaga kerja pribumi Indonesia, saudara-saudara. Oleh karenanya sering saya bilang, saya punya lidah itu kayak alkohol. Kamu tahu alkohol? Alkohol kalau kulit nggak ada luka kena alkohol, dingin apa tidak? Dingin apa tidak? Tapi kalau kulit ada lukanya, dingin apa perih? Dingin apa perih? Berarti kalau ada pejabat atau aparat atau ustadz atau kiai atau habib atau siapapun yang merasa tersakiti dengan ceramah saya, dengan kata-kata saya, berarti itu orang ada boroknya, berarti itu orang ada lukanya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, oleh karenanya saya
Khalid Al-Bismit tidak akan pernah kapok, tidak akan pernah capek, tidak akan pernah lelah di dalam menyampaikan kebenaran, di dalam menegakkan keadilan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, mereka bisa memenjarakan jasad saya, kalian bisa memenjarakan badan saya, kalian bisa memenjarakan jasad saya, kalian bisa dalam penjara memisahkan saya dengan anak dan istri saya. Akan tetapi walaupun jasad saya bisa kalian penjarakan, raga saya bisa kalian jauhkan dari anak dan istri saya, tetapi demi Allah, suara-suara kebenaran, suara-suara keadilan yang selama ini saya sampaikan tidak akan pernah bisa kalian penjarakan sampai datangnya yang sama, saudara-saudara. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibu-ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami berjuang, kami menyampaikan kebenaran. Yang kami lawan bukan pemerintahnya, yang kami lawan bukan aparatnya, yang kami lawan bukan pejabatnya. Akidah kami, akidah saya Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Asy'ari Maturidi, mazhab Syafi'i, Zahir Ghazali, batin Syadzili. Saudara-saudara, dalam akidah Aswaja haram melawan pemerintah yang sah, haram menjatuhkan pemerintah yang sah. Yang kami lawan bukan pemerintahnya, yang kami lawan kezalimannya, yang kami lawan ketidakadilannya, yang kami lawan adalah kebijakan-kebijakan yang menyusahkan rakyat, kebijakan-kebijakan yang tidak mementingkan dan tidak berpihak kepada rakyat. Ibu-ibu, saya tanya, BBM naik apa tidak? Jawab yang keras, naik apa tidak? Minyak naik enggak? Semua cabai naik apa tidak? Bawang, semua. Kalau minyak naik, BBM naik, otomatis semua pada naik. Itu yang kita lawan. Kita bukan melawan pemerintahnya, kita bukan melawan pejabatnya. Selama pemerintah, pejabat, aparat memihak kepada rakyat, maka selama itu kami tidak akan pernah melawan kezalimannya. Kalau nggak ada kezaliman, ngapain kita mau lawan? Kalau nggak ada kemungkaran, ngapain kita mau lawan, saudara-saudara? Oleh karenanya, para pemuda-pemudi Islam, syubbanul yaum rijalul ghad, pemuda-pemuda masa sekarang, pemuda-pemuda sekarang adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Baik buruknya bangsa, bagus atau rusaknya negara ke depan berada di tangan kalian, wahai para pemuda-pemudi Islam. Jikalau pemuda-pemudinya baik, taat kepada Allah, patuh kepada Allah, tunduk kepada Allah, maka besok bangsa kita bakal baik, negara bakal baik, dan agama akan dipegang oleh orang-orang yang baik. Tetapi kalau anak-anak mudanya rusak, anak-anak mudanya berbuat dosa, berbuat maksiat, mungkarat, anak-anak mudanya narkoba, anak-anak mudanya mabok-mabokan, anak-anak mudanya melacur, anak-anak mudanya lupa Allah, lupa Rasulullah, buta agama, buta Islam, buta Al-Quran, besok bangsa kita bakal rusak, negara bakal dipegang oleh orang-orang yang rusak, agama akan dipegang oleh orang-orang yang rusak. Oleh karenanya kalian, para pemuda-pemudi Islam, harus berani untuk menyampaikan kebenaran, menegakkan keadilan. Jangan pernah engkau tunduk kepada kezaliman, jangan pernah kalian tunduk kepada kemungkaran. Dari manapun datangnya kezaliman dan kemungkaran tersebut, sampaikan kepada mereka, para pengkhianat-pengkhianat bangsa. Sampaikan kepada mereka, para musuh-musuh negara. Sampaikan kepada mereka yang menyengsarakan rakyat, yang membohongi rakyat, yang menipu rakyat, yang maling uang rakyat. Sampaikan kepada mereka yang nyolong uang rakyat, yang suka menyusahkan rakyat, bahwasanya kami para pemuda-pemudi Islam bersumpah demi Allah, selama darah kita masih merah, tulang kita masih putih, merah putih, maka selama itu kami para pemuda-pemudi Islam akan berada di barisan paling depan, rela hancur, rela binasa demi bangsa dan rakyat Indonesia. Saya tanya semua para pemuda-pemudi Islam, siap hancur demi Islam, siap binasa demi Indonesia, siap mati demi NKRI? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah berikan keamanan bagi bangsa kita, bagi negara kesatuan Republik Indonesia,
bagi rakyatnya, bangsanya, negara kita. Allah berikan keamanan, kedamaian, kesejahteraan. Allah angkat bala, Allah angkat bencana, Allah angkat segala macam musibah. Allah pandang dengan pandangan kasih sayangnya. Amin amin rabbal alamin. Allah jadikan negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pejabat jadi pejabat yang baik, pejabat jadi pejabat yang amanah, pejabat jadi pejabat yang memerhatikan rakyat, yang mementingkan rakyat, yang mendahulukan rakyat di atas partainya, di atas kekuasaan dan di atas politiknya. Para ulama juga mudah-mudahan jadi para ulama yang lurus, para ustadz, para kiai, para habaib jadi ulama yang lurus, yang nggak bisa dibeli dengan uang, yang nggak bisa dibeli dengan dinar, dirham, emas, permata, dolar, berlian. Para ulama jadi ulama yang lurus, tidak bisa dibeli dengan apapun. Bukan menjadi seorang ulama alimun alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an ra'yil mulk. Bukan menjadi ulama yang ilmunya mengikuti kemauan para penguasa. Penguasa mau A, dia tahu A ini buruk. Penguasa mau A, dia tahu A ini nggak bagus. Tetapi bagaimana caranya? Mencari-cari dalil untuk membenarkan yang buruk dari pejabat, untuk membaguskan yang tidak baik dari para pejabat tersebut. Ini namanya alimun alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an ra'yil muluk. Ulama yang menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan para penguasa. Ini namanya ulama kontrak. Ini namanya ulama amplop. Ini namanya, kalau kata saya, kata Bahar bin Smith, ini kera-kera bersorban. Kalau kata saya, bangkai babi masih lebih mulia daripada ulama yang menjual akhiratnya demi kepentingan perutnya dan demi kepentingan duniawinya, saudara-saudara. Mudah-mudahan semua para ulama kita menjadi ulama yang lurus. Amin amin rabbal alamin. Kita doakan yang dihauli sekarang yaitu almarhum Haji Nipin bin Mursin. Mudah-mudahan Allah luaskan kuburnya, Allah berikan rahmatnya. Kelak di akhirat Allah kumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdil husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.